Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, saya Diniata bersama dengan Anda di program Bincang Spesial. Kita akan ngomongin tentang satu program yang menjadi inovasi dari teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Sikat TB, Nyawiji, Eliminasi TBC. Nah, kita tahu TB sudah lama menjadi satu isu kesehatan global dan Kabupaten Sleman pun menginisiasi satu program yang ini menyatukan banyak pihak untuk bergerak bersama untuk menyikat TB, Nyawiji, Eliminasi TBC. Saya bersama dengan Pak Dr. Cahya Purnama MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak Cahya. Selamat siang Mas. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Baik, iya. Denny akan undang Anda Star Lovers untuk yang ingin bergabung. Silakan Anda bergabung di 081 862 1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Untuk Anda yang pengen tahu, pengen konsultasi mungkin terkait dengan TB, silakan ke nomor tadi 081 862 1013. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di streaming starjogja.com. Anda juga bisa melihat ataupun mendengarkan siaran ini, cek saja langsung ke starjogja.com. Pak Cahya, Kalau kita ngomongin tentang TB ini kan penyakit yang sebenarnya sudah cukup lama ada, Pak. Betul. Nah, bagaimana kemudian temuan kasus ini di Kabupaten Sleman, Pak? Ya Mas, memang untuk tuberkulosis ini merupakan penyakit yang sudah lama dan kita tahu memang problem utama dari penemuan tuberkulosis ini menjadi masalah, terutama di beberapa kabupaten kota termasuk Sleman. Jadi kita memang dengan inovasi sikat TB nanti akan meningkatkan temuan terhadap terduga TB ini. Oke, ada terduga TB ini menarik ini, karena orang kadang-kadang, maaf Pak, suruh periksa itu malas, takut, ada stigma. Wah, kowe kena gitu kan. Iya betul. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan upaya untuk mencari para yang punya potensi kena TB ini, Pak? Yang pertama kita harus tadi disampaikan bahwa stigma harus kita hilangkan, baik dari diri sendiri, dari masyarakat, dari keluarga. Ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan, penyakit yang bisa diobati. Artinya semakin dini kita menemukan tuberkulosis tadi, semakin cepat akan bisa kita putus rantai penularannya. Tapi kalau tidak mau memeriksakan diri, nah ini yang jadi masalah, karena keluarganya, teman kerjanya akan kena semua nanti. Nah ini yang kami harapkan, kesadaran dari masyarakat untuk memeriksakan diri. Kami sudah mencoba menjemput bola dengan inovasi sikat TB ini, satu sinergi teman-teman dari OPD dan Pentahelix, komunitas-komunitas pemerhati TB, untuk langsung menjemput bola datang ke kelurahan maupun ke dusun-dusun yang menjadi target untuk mereka bisa kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga TB tadi. Terduga itu adalah kalau di kemarin kita zaman COVID kemarin adalah kayak tracing. Jadi ada satu penderita TB itu kita cari sekitar 10-15 di sekitarnya. Utamanya kontak eratnya adalah keluarga. Ini harus kita periksa. Baik, kalau kita ngomongin tentang gejala, Pak, ini kan ini yang harus kemudian sama-sama semuanya harus mewaspadai potensi-potensi gejala TB yang bisa jadi kita temukan di diri kita. Mungkin saya juga bisa kena juga. Nah, apa yang kemudian Pak Cahya bisa sampaikan terkait dengan gejala-gejala yang harus diwaspadai? Jangan sampai disepelekan dan telat untuk penanganannya, Pak. Ya, terima kasih. Memang yang pertama masyarakat harus memahami betul ini sudah lama menjadi penyakit yang sulit untuk kita tanggulangi. Yang pertama adalah jika batuk lebih dari 2 minggu ya. Kemudian batuk itu berlendir atau berdahak campur dengan darah. Kemudian ada penurunan berat badan yang signifikan. Kemudian ada panas. Ada yang kadang-kadang tidak kita sadari, itu pada penderita TB ini berat badannya itu menurun terus-menerus gitu ya. Kemudian ada keringat tadi malam hari, meskipun dingin tapi kok berkeringat terus. Nah, kalau sudah muncul gejala-gejala seperti itu, apalagi ditambah dengan batuk yang lebih dari 2 minggu, ini intinya ke batuknya dulu ya. Batuk lebih 2 minggu, segera memeriksakan diri. Itu sudah wajib untuk kita ketahui statusnya, supaya nanti tidak
misalnya TB tidak menjadi lebih berat sehingga bisa segera ditangani. Batuk selama 2 minggu ini muncul terus-menerus atau datang dan pergi, Pak? Terus-menerus. Batuk 2 minggu terus-menerus berdahak. Jadi bukan batuk kering. Berdahak dan kadang bercampur dengan darah. Oke. Nah, kalau tadi Pak Cahya menyampaikan potensi adanya penurunan berat badan ini biasanya muncul di berapa hari, Pak? Biasanya penurunan berat badan ini kan masa inkubasi dari Mycobacterium tuberculosis ini sangat tergantung dari kekuatan imunitas masing-masing orang. Daya tahan tubuh ya. Seperti kita ini yang termasuk orang-orang berbobot. Mungkin masuk tapi dia menjadi laten, tidak berkembang. Karena imunitas kita kuat. Tapi pada orang-orang yang kekurangan energi protein, ini kadang-kadang begitu masuk 12 minggu sampai dengan 24 minggu dia akan berkembang. Masa inkubasinya sekitar 12 minggu itu sampai 24 itu akan berkembang menjadi TBC. Lah kalau sudah menjadi tuberkulosis pasti akan terganggu karena suplai oksigennya juga terganggu, juga tuberkulosisnya nanti menyerang bisa paru, bisa otak, bisa ke jaringan yang lain, tulang dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Bisa dimanapun juga, yang bisa nampakannya terjadi penurunan berat badan. Ya, seperti itu. Faktor-faktor apa Pak yang kemudian membuat seseorang itu rentan terkena TB? Apakah semuanya rentan terkena atau seperti apa ini, Pak? Saya kira untuk Kabupaten Sleman ataupun DIY ini harus hati-hati semua. Karena tadi angka tuberkulosis ini semakin meningkat di dunia. Indonesia itu sekarang tahun 2021 kemarin naik peringkat. Dulunya nomor 3 di dunia, terbanyak loh Mas. Terbanyak TBC itu dulu itu India, kemudian China atau Tiongkok, baru kemudian Indonesia nomor 3. Nah sekarang kita sudah naik penderitanya menjadi nomor 2. Penderita terbanyak TBC di dunia. Nah ini berarti kita semua rentan. Harus hati-hati. Kalau kita ngomongin tentang usia Pak, sebenarnya yang paling banyak terkena TB di Indonesia ataupun mungkin di Sleman secara khususnya ini usia-usia seperti apa Pak? Apakah kemudian anak-anak muda ataukah mereka yang sudah sepuh? Ya, intinya seperti yang kami sampaikan tadi Mas, jadi ini bisa menyerang di usia berapapun, termasuk untuk anak-anak balita juga rentan dengan tuberkulosis ini. Kemudian usia produktif rentan juga, kemudian lansia itu juga rentan untuk diserang. Secara sosial daerah yang disebut dengan kupat kumis, kumuh padat, kumuh miskin. Nah ini juga rentan terserang. Oke. Jadi ada beberapa wilayah yang kemudian masuk dalam kategori ini kemudian menjadi salah satu yang cukup rentan untuk tertular ya. Nah kalau kita ngomongin tentang penularan Pak, misalnya maaf saya kena, kemudian ada keluarga saya di lingkungan saya, itu apakah juga memungkinkan mereka juga terkena lewat cipratan droplet atau apa nih Pak? Benar sekali. Jadi TB ini penularannya lewat droplet atau lewat percikan ludah. Artinya kalau yang kontak erat itu bisa dikatakan keluarga tadi ya, karena keluarga setiap hari dalam satu rumah ketemu, apalagi kalau sirkulasi rumah jelek, pencahayaan di rumah jelek, kuman di situ akan senang tuberkulosis ini, dan itu menjadi kontak erat, harus wajib kita periksa. Termasuk kalau tadi disampaikan di teman kerja yang setiap hari ketemu dalam satu ruangan tertutup, nah itu juga rentan. Jadi ini memang kontak erat ini kita lihat dari satu penderita tuberkulosis yang kita temukan, sekitar 10-15 orang di sekitarnya itu menjadi target kita, atau kita sebut dengan investigasi kontak yang harus kita periksa. Ya, kalau dalam bahasa saya screening ini dilakukan di titik-titik tertentu atau seperti apa Pak kalau yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dinkes Sleman ini? Ya, kita tentunya melihat populasi tadi ya, di populasi yang padat itu pasti kupat kumis tadi, kumuh padat, kumuh miskin. Kemudian juga penderitanya, dari di sekitar penderitanya, kalau penderita di suatu kelurahan atau kapenewan itu cukup banyak, ya itu akan menjadi target kita untuk dilakukan percepatan eliminasi ini. Kalau kita ngomongin tentang pengobatan seperti apa Pak yang kemudian dilakukan oleh mereka yang kemudian dinyatakan terkena TB ini Pak? Sudah ada obatnya dengan meminum regimen pengobatan tuberkulosis, memang waktunya minimal 6 bulan. Ya, itu sudah bisa disembuhkan. Tapi tadi kalau dia tidak patuh terhadap pengobatan, artinya sudah merasa sembuh kemudian berhenti, ini yang berbahaya.
Begitu dia lepas atau putus dari pengobatan, kemudian lolos pemantauan untuk pengobatan, itu biasanya akan menjadi TBC yang resisten obat atau kebal obat. Kalau ini nanti pengobatannya bisa minimal 18 bulan. Tapi ada kemungkinan bisa menjadi kebal seperti itu muncul, Pak? Ada, sudah ada kasus-kasus yang kebal obat. Dan ini harus kita cegah bersama, karena ini memerlukan biaya yang tinggi, kemudian juga tidak enak pengobatannya karena cukup panjang, obatnya juga cukup banyak. Jadi kita jangan sampai lah kalau sudah memulai pengobatan dengan tuberkulosis, andai kata di dalam sikat TB nanti ditemukan ternyata tuberkulosis dan dia sensitif obat, masih respon terhadap obat tadi, tolong minum teratur selama 6 bulan itu yang akan menyembuhkan. Tapi kalau nanti merasa sembuh kemudian dihentikan, itu yang berbahaya karena nanti kuman itu akan bisa menjadi kebal. Kalau untuk pengobatan apakah bisa dilakukan di level paling bawah puskesmas ataukah harus ke rumah sakit yang lebih besar, Pak? Bisa dilakukan di puskesmas, bisa, karena mereka punya obat untuk program itu, dan kami sampaikan bahwa untuk TB ini gratis karena program pemerintah. Yang kita lakukan sikat TB ini termasuk ada pemeriksaan ronsen dan sebagainya, ditanggung oleh mitra kita Pentahelix dari Zero TB, sehingga juga gratis, obatnya juga gratis. Nah, dalam program sikat TB ini kan tidak hanya kemudian teman-teman dari Dinas Kesehatan Sleman yang menjadi motornya, tetapi ada banyak yang kemudian digandeng kan, Pak Cahya. Siapa saja yang kemudian digandeng dalam upaya untuk menyikat TB di Sleman ini? Betul sekali. Jadi kita grobyok ini ceritanya, Mas. Dalam sikat TB ini kita mencoba untuk merangkul seluruh OPD bertanggung jawab. Kalau kita temukan satu penderita TB, tidak cukup dia hanya minum obat, tapi dia harus mendapatkan PMT untuk penguatan tubuhnya. Kemudian mendapatkan lingkungan yang sehat. Ya, misalnya nanti dengan dibuat rumah yang bisa masuk cahaya, udara dan sebagainya. Nanti dengan PUP kita bekerja sama. Kemudian juga tadi PMT dengan dinas sosial, mungkin ada jatah hidup. Karena ini penyakit-penyakit yang sifatnya kronis. Begitu ditemukan, dia kan harus diobati dulu sementara. Nah, mungkin akan kehilangan penghasilannya, itu harus disiapkan juga untuk kemungkinan jadupnya kalau memang diperlukan. Dan ini yang paling penting adalah teman-teman juga dari komunitas pemerhati tadi yang sangat perannya luar biasa sekali membantu kita dari siklus tadi sinergi Zero TB ini mempercepat temuan TB sekaligus diagnosa TB, karena dulu lama menunggu beberapa saat. Sekarang ini dengan tes cepat molekuler, kemudian dengan ronsen tadi, ada dengan tuberkulintas juga, itu bisa paling 2 hari sudah bisa kita temukan. Bahkan ada alat yang baru saat itu juga bisa kita temukan ini penderita TB positif atau enggak. Positif atau enggak termasuk nanti RO atau SO, artinya yang sensitif obat atau resisten obat, bisa diketahui saat itu juga. Nah, ini sampai segitu detailnya ya. Dengan cepat seperti itu kita harapkan bisa cepat memutus rantai penularan tuberkulosis. Ya, Pak Dokter Cahya, saya penasaran dengan proses pemeriksaan. Ya. Proses pemeriksaan ini dilakukan seperti apa sih, Pak? Apakah kemudian diambil dahanya ataupun kayak model-model kayak pas COVID itu kemudian dicolok-coloknya? Enggak. Seperti apa nih, Pak? Ya, ada yang lewat darah, ada yang lewat dahak, kemudian yang dari Zero TB itu lewat pemeriksaan ronsen paru. Dan ini manfaatnya banyak, Mas. Ronsen paru itu tidak hanya melihat tuberkulosisnya aja, tapi dia akan bisa melihat nodul-nodul atau kanker ya, titik-titik tumor misalnya perokok. Mungkin nggak TBC, tapi dia ada pembesaran kelenjar di parunya. Nah, ini bisa sedini mungkin diketemukan. Nah, ini manfaat dari ronsen paru yang dilakukan oleh Zero TB itu salah satunya juga bisa melihat penyakit-penyakit lain di situ. Oke, kemudian apakah ini juga melibatkan teman-teman perangkat di wilayah, Pak? Oh iya. Lurah, camat ataupun yang lain, Pak? Iya. Pencanangan kemarin kita lakukan di Kelurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan itu. Pak Lurah, Pak Gandang Harjanata itu hebat banget, dia menggerakkan seluruh dukuhnya, Pak Ibu Kadusnya, kemudian RT RW, kemudian juga kader-kader kesehatannya untuk menggrobyok ini, mencari terduga TB-nya, sehingga kami sangat terbantu. Penggerakan masyarakatnya cukup bagus, sehingga peran sertanya bagus, sehingga kita pun juga memberikan sarana prasarana yang kita berikan ke situ tidak mubadir karena digunakan semua. Ini kan kita pakai semacam artificial intelligence, intelijensi ya. Jadi dia itu begitu difoto nggak perlu dicuci, Mas, langsung keluar di laptop. Nanti sudah langsung dibaca saat itu bisa cepat sekali.
Untuk teman-teman yang ataupun masyarakat yang pengen secara mandiri melakukan pemeriksaan, apakah kemudian harus menunggu teman-teman datang ke kelurahannya atau seperti apa nih Pak? Ya, yang kami sebutkan tadi bahwa SIKAD-TB ini merupakan program atau inovasi percepatan penemuan terduga TB. Kalau untuk hariannya, monggo masyarakat yang mengalami gejala-gejala yang seperti saya sampaikan tadi, gejala-gejala besarnya seperti itu, langsung saja ke puskesmas. Nanti di situ akan dilayani untuk pemeriksaannya. Baik, kita masih ada di program Bincang Spesial persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kita ngomongin tentang SIKAD-TB, Nyawiji, eliminasi TBC. Saya bersama dengan Pak Dr. Cahya Purnama MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Yang pasti Anda boleh gabung di 081 862 1013. Saya baca dulu satu interaksi dari Paramita Maheswari, terima kasih sudah bergabung. Ini terkait dengan pengobatan TB. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Cahya. Sebenarnya pengobatan TB itu butuh berapa lama? Benar 6 bulan. Kemudian faktor keberhasilannya ditentukan oleh apa ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih, betul sekali Mbak Prameswari tadi. Jadi pengobatan minimal 6 bulan. Ya, 6 bulan itu standar. Kalau memang dia ditentukan oleh kondisi tubuh pasien tersebut. Kalau dia kondisi tubuhnya atau kondisi imunitasnya bagus, biasanya akan cepat sembuh juga. Yang kedua, kepatuhan minum obat. Nah, ini paling penting sekali. Jangan sampai putus berobat. Makanya ada pengawas minum obat atau PMO yang memastikan bahwa ini nanti akan diminum dengan teratur. PMO ini dari siapa Pak? PMO dari masyarakat sendiri. Orang yang disegani oleh pasien tersebut, bisa suaminya, bisa mbahnya, bisa RT-nya atau RW-nya, yang dia akan mengingatkan untuk minum obat tersebut, karena berbahaya kalau sampai putus. Kalau sudah mulai pengobatan harus sampai selesai. Kalau enggak nanti malah resisten, lebih berbahaya. Kalau misalnya kemudian ada yang terputus, apakah mengulang dari awal atau seperti apa Pak untuk pengobatan seperti itu? Ya, nanti akan kita lihat statusnya lagi ya, dari relapse atau kambuh kembali, atau bahkan tadi RO menjadi resisten, itu ya diulangi dari awal lagi dengan regimen yang lebih berat lagi kalau sampai resisten obat. Jadi monggo masyarakat kalau sudah merasakan gejala itu segera memeriksakan diri. Begitu misalnya harus didiagnosa tuberkulosis, patuhi pengobatannya, insya Allah 6 bulan itu akan selesai dan sudah aktivitas kembali. Dan ini biasanya 2 bulan itu sudah konversi Mas, bakterinya itu atau Mycobacterium tuberculosis itu dari positif ke negatif itu sudah tidak menularkan. Meskipun dia masih 4 bulan, itu sudah bisa beraktivitas bebas karena sudah nggak menularkan. Tapi obat terus diminum untuk mematikan yang laten tadi, yang dormant, yang tersembunyi. Nah, selama pengobatan 2 bulan tadi Pak, apa yang kemudian menjadi pantangan dari si yang terkena tadi? Apakah kemudian dia tidak boleh berinteraksi secara dekat atau seperti apa nih Pak Cahya? Ya, kalau idealnya memang kayak COVID itu kayak di isoter itu ya, atau isolasi mandiri. Tapi ini enggak. Kalau untuk TB, asal dia memahami etika batuk misalnya. Jadi kalau batuk jangan terbuka, harus pakai masker ya. Jadi kalau batuk, enggak TB pun semua monggo. Ini kan kita sudah menuju ke dari pandemi ke endemi COVID. Ya, tapi masker masih perlu, meskipun sudah dibebaskan, tapi masih perlu pada saat kita batuk. Pakai masker dimanapun. Nah, ini TB juga sama. Kalau sudah pakai masker itu sudah melindungi dulu. Yang kedua, etika batuk ya gini, harus pakai lengan, jangan pakai tangan. Kalau tangan kadang-kadang nanti pegang atau salaman, yang lain ya salaman sama masnya lupa gini, ya itu kena dropletnya, nanti kena juga. Makanya usahakan etika batuk gini, menghadap yang lain. Nah, ini kalau dipatuhi, saya kira penularannya juga akan bisa dicegah untuk meluas. Terima kasih untuk Nugrahaning Ati. Terima kasih sudah gabung di Instagram. TB itu apakah bisa 100% sembuh? Apakah kemudian selama hidupnya tergantung pada obat tertentu Pak? Tuberkulosis ini agak berbeda dengan penyakit tidak menular atau PTM ya. Misalnya demam DM atau penyakit gula. Itu memang kalau sudah terdiagnosis biasanya harus teratur minumnya, tidak bisa lepas. Hipertensi itu juga demikian, harus terkontrol. Dia harus minum supaya mengkontrol hipertensinya tadi. Kalau TB ini kan penyakit infeksi, penyakit yang bisa disembuhkan asal dia tepat tadi, mematuhi aturan-aturan minum obat, mematuhi aturan-aturan apa yang tidak dibolehkan dan dibolehkan tadi. Nah, ini saya kira akan sembuh.
Oke. Kita akan kembali Starlovers di perbincangan kita di siang kali ini. Saya masih bersama dengan Pak Dr. Cahya. Sekali lagi Anda boleh gabung di 0818621013. Sikat TB, Nyawiji, eliminasi TBC. Ini bukan hanya tanggung jawabnya teman-teman di Dinkes, tetapi kita sebagai masyarakat pun harus punya peran aktif untuk mengeroyok sikat TB tadi ya. Kita akan segera kembali di bincang spesial persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sikat TB, Nyawiji, eliminasi TBC. Saya bersama dengan Pak Dr. Cahya Purnama MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kalau tadi kita ngomongin tentang siapa yang bisa kena, kemudian tanda-tandanya, tetapi kita juga harus sadar ternyata TB ini juga punya potensi untuk menyebabkan kematian seseorang. Apa yang kemudian Pak Cahya bisa sampaikan kepada pendengar kita dan juga yang lagi menyaksikan live streaming kita terkait dengan potensi resiko kematian, Pak? Betul sekali Mas ya. Jadi untuk tuberkulosis ini memang penyakit yang cukup berbahaya jika tidak diobati, karena bisa menimbulkan kematian tadi. Karena apa? Kalau ini nanti sampai stadium yang lanjut tadi bisa merusak paru, bahkan sampai paru-parunya itu hancur gitu ya. Jadi itu kalau sudah seperti itu akan sulit untuk diselamatkan dengan obat-obatan. Nah, ini saya harapkan dengan bahwa penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang bisa menimbulkan kematian, termasuk penyakit yang berbahaya, tapi bisa dicegah. Pencegahannya yang pertama adalah dengan menggunakan imunisasi. Jangan lupa ada imunisasi BCG untuk anak-anak atau bayi yang baru lahir. Itu tolong diperhatikan. Nah, setelah itu kemudian kalau sudah terkena tadi segera melakukan pengobatan secara rutin. Nah, dengan begitu mungkin kematian akan bisa kita cegah. Kalau di Sleman sendiri Pak, bagaimana kemudian teman-teman yang menderita TB ini kesadarannya untuk berobat? Apakah rata-rata datang ke Vaskes itu sudah dalam kondisi yang cukup buruk, ataukah memang masih di awal-awal karena ketahuan di awal, Pak? Ya, masih beragam. Karena tadi kami sampaikan penemuan TB masih belum optimal, sehingga kalau kita lihat ya di tahun 2022 kemarin kita ada 1941 kasus aktif, kemudian ada 95 kematian dan ada 35 TB yang kebal obat, yang tadi mungkin karena tidak patuh terhadap pengobatan, putus obat dan sebagainya. Ini dari data SITB sampai dengan Mei 2023 kemarin. Jadi kami harapkan dengan begitu berbahayanya TB ini dan begitu banyaknya kasus yang terjadi, saya kira warga masyarakat Sleman perlu peduli terhadap TB ini. Jadi monggo TB ini betul-betul kita eliminasi, kita percepatan untuk eliminasi, tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi juga seluruh OPD, seluruh masyarakat ikut menangani, yaitu menanggulangi tuberkulosis ini dengan cara tadi ikut serta di dalam pemeriksaan tuberkulosis, dalam artian untuk menemukan terduga TB tadi secepat mungkin. Oke, upaya untuk menemukan tadi lewat kunjungan ke kelurahan-kelurahan tadi, apakah akan kemudian dilakukan di semua kelurahan yang ada di Sleman ataukah seperti apa, Pak? Ya, akan kita lakukan ke seluruh 86 kelurahan yang ada di Sleman. Memang kami berusaha keras ini untuk mencari anggaran, untuk dukungan kabupaten cukup besar untuk penganggaran terhadap penanggulangan TB ini, karena sudah melihat potensi bahayanya ini. Kemudian dari lintas pentahelix tadi, dari media, kemudian media seperti saat ini ya, dukungannya juga cukup bagus. Kemudian juga dari komunitas pemerhati TB, baik nasional yang ada di Yogyakarta, yang ada di Sleman, nasional, semuanya bergerak bareng. Nah, ini kami harapkan dengan kesadaran yang seperti itu, termasuk peran serta masyarakat tadi, ya kami berharap bisa nanti sustain, bisa kita lakukan terus secara bertahap. Seluruh kelurahan nanti bisa kita lakukan percepatan untuk penemuan penderita atau penemuan terduga TB. Karena ini nggak sulit, kita menggerakkan masyarakat sendiri tadi, dari kader, dari tenaga pendamping sosial kelurahan, kemudian di masing-masing juga ada, di dusun itu juga ada. Nah, ini saya kira nanti akan cepat, Mas. 86 desa ini kami harapkan di tahun 2024 sudah bisa kita selesaikan. Saat melakukan jemput bola ke kelurahan-kelurahan tadi, satu kelurahan targetnya berapa orang, Pak? 2000. Tapi nanti akan tergantung dari tadi kepadatan jumlah penduduk dan sebagainya. Kayak misalnya wilayah Depok, Ngaglik, Melati, ini kan wilayah dengan kasus TB terbesar ya.
Beda dengan yang daerah-daerah pinggir yang mungkin sedikit. Ya, saya ke dua interaksi dulu Pak Cahya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0818621013. Irman di Kaliurang. Dok, katanya rumah yang lembab juga potensi terkena TB-nya cukup tinggi. Dinding rumah yang basah itu pengaruh ya dok? Iya, betul sekali. Memang lembab itu disukai oleh bakteri. Virus pun juga suka di situ. Artinya kalau rumah itu lembab, kemudian tidak ada pencahayaan, tidak ada udara, itu pasti akan menjadi sarang penyakit, menjadi tempat berkembangnya bakteri maupun virus di situ. Sehingga monggo untuk menjadikan rumah itu sehat, tidak perlu rumah itu menjadi rumah yang mewah, yang bagus, tapi yang penting ada rumah sehat itu ada udara yang bisa masuk tapi bisa keluar. Sirkulasi udara yang jadi terbuka, nggak perlu pakai AC, tapi ada bisa masuk, bisa keluar. Kemudian ada pencahayaan. Artinya ada genting kaca atau apa yang memungkinkan sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah, terutama di tempat-tempat yang tempat tidur dan sebagainya. Ini akan lebih bagus karena di situ nanti kalau kita pas ya mudah-mudahan nggak ada lagi yang meludah sembarangan ya. Itu ada kumannya, itu akan mati kalau kena sinar matahari. Cahaya matahari ya, bukan cahaya lampu. Oh ya, jangan, harus sinar matahari. Terima kasih untuk Roro Titi. Dulu saya pernah baca dok, ada mobil ronsen. Apakah ini masih jalan mboten ya dok? Ya, itu mobil ronsen itu dulu diinisiasi oleh Zero TB. Waktu itu dilakukan awal di Yogyakarta maupun di Kulon Progo di Samikalo. Kemudian kena COVID itu, kemudian 21 kemarin juga dilakukan di Sleman, di Ngemplak. Nah, sekarang ini memang yang kita lakukan di Sika TB ini juga bekerja sama dengan Zero TB tersebut, tapi sudah tidak menggunakan mobil atau bis yang ada ronsennya itu. Kita sudah menggunakan ronsen yang sifatnya portable, dan itu aman, artinya kita bisa lakukan di lapangan dengan itu. Nah ini sama fungsinya dengan yang mobil ronsen tadi. Kalau kita artikan sebagai mobile ronsen yang mudah dibawa kemana, ini masih kita lakukan. Nah kalau kemudian tadi ketika screening dilakukan, hasilnya cukup cepat. Kemudian ketika seseorang dinyatakan kamu terkena TB, langkah yang kemudian diambil oleh teman-teman yang di lapangan seperti apa ini Pak? Yang pertama adalah pendampingan dulu. Ini harus kita berikan KIE supaya pasien ini tadi memahami akan penyakitnya, tahu bagaimana nanti pengobatannya, tahu efek samping obatnya. Kemudian kita carikan PMO atau pengawas minum obat tadi. Baru kalau sudah fit, kita mulai pengobatan supaya tidak putus di tengah jalan. Ini pengobatan harus disiplin, harus ada yang ngawasi supaya obatnya diminum, bukan kemudian. Karena butuh waktu panjang ini 6 bulan. Ini obatnya ada berapa jenis nih Pak? Ya sekarang ada fixed dose combination ya, jadi tidak begitu banyak kayak yang kemarin. Artinya ini harus sekali lagi tertib. Ya, kuncinya betul. Tertib. Kemudian ketika ini akan menyentuh semua kelurahan, bagaimana kemudian teman-teman di lapangan ini didorong untuk aktif untuk berpartisipasi Pak? Ya, memang yang pertama dengan inovasi Sika TB ini kami harapkan nanti masyarakat terutama di ujung tombaknya ya, artinya di kelurahan-kelurahan, di masyarakat, di dusun-dusun itu nanti akan menyadari arti pentingnya kesehatan. Kalau mereka sudah menyadari arti pentingnya kesehatan, termasuk tuberkulosis ini, mereka akan berperan di situ. Nah sudah, kalau masyarakat sudah berperan, kalau waktu kita COVID itu Mas, semuanya bergerak bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Nah ini yang kami harapkan seperti itu. Stigma negatif itu mohon maaf masih ada juga di masyarakat terkait dengan TB. Apa yang kemudian Pak Cahya pengen sampaikan? Ini loh, ini bukan hal yang kemudian harus diteruskan, tapi ini harus kita lawan bareng-bareng. Ya, untuk menghindari stigma ini kita perlu sadari bahwa penyakit tuberkulosis ini bukanlah penyakit yang mengerikan ya, bukanlah penyakit kutukan, tapi penyakit tuberkulosis ini sama dengan penyakit yang lain. Penyakit yang bisa disembuhkan. Justru kalau nggak diobati, maka ini akan menjadi penyakit yang mengerikan, bisa mematikan. Caranya ya tadi dengan minum obat teratur sesuai jadwal, diselesaikan masa pengobatannya selama 6 bulan itu, dan diharapkan nanti sembuh seperti sedia kala.
dukungan keluarga dan lingkungan sangat besar Pak untuk keberhasilan pengobatan ini. Apa yang kemudian masyarakat harus mainkan terkait dengan peran dukungan ini tadi Pak? Iya, yang pertama memang harus memahami dulu tentang bagaimana penyakit tuberkulosis itu, bagaimana cara penularannya tadi sehingga bisa menghindari. Yang ketiga adalah dukungan moral, dukungan psikis ke pasien untuk menyelesaikan masa pengobatannya, juga untuk menghindari stigma tadi di masyarakat. Kalau kita sudah menyadari ini penyakit ini adalah penyakit infeksi yang bisa disembuhkan, saya kira tidak perlu ditakuti. Ya, cuma diwaspadai. Nanti dia akan bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah menjadi stigma ini jadi yang kita takutkan, malah pada takut untuk memeriksakan diri. Nah, akibatnya datangnya sudah dalam kondisi lanjut, paru-parunya sudah lubang, sudah ya istilahnya sudah terjadi kerusakan yang masif. Itu berbahaya, penyembuhannya akan sulit kalau sudah seperti itu. Ini di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja itu juga tidak menutup kemungkinan ada teman kita yang terkena. Apa yang kemudian Pak Cahya bisa sampaikan terkait, ya mau gak mau ini kan harus kita hadapi bareng-bareng dengan berbagai macam treatment. Apa yang bisa disampaikan Pak? Iya betul. Jadi di antara kita sendiri harus ada kepedulian, ada care dengan sesama teman. Kalau misalnya ada teman kok batuk terus nggak sembuh-sembuh, Mbok tolong dong periksa ya gitu ya. Atau dia melihat gejala-gejala itu kok tambah kurus. Yang bisa melihat itu kadang-kadang temannya bukan dia. Dia nggak nyadari. Wah aku batuk biasa mau ngerokok gitu ya kadang-kadang batuk ini yang nggak benar seperti itu. Tapi temannya melihat ini kok batuknya basah ya, berdahak dan sebagainya. Nah ini malah temannya yang mengingatkan, oh monggo ini untuk diperiksakan. Siapa tahu ini tuberkulosis. Kalau sudah dianggap begitu nanti akan lebih mudah dicari. Yang kedua, penyakit menular itu tidak untuk dirinya sendiri. Jadi tidak bisa bilang saya biar saya TBC yang penting kan saya nggak apa-apa. Nggak bisa, karena saya akan menulari lingkungan saya. Ini yang harus dipahami betul bahwa penyakit TBC itu penyakit menular langsung dari manusia ke manusia, sehingga nggak bisa dianggap atau diremehkan. Ya sudah saya sakit, yang lain nggak apa-apa, yang penting saya yang sakit. Nggak bisa. Pasti kalau sakit nggak disembuhkan akan kena teman-teman kerja yang lain. Ini yang berbahaya. Ya, Sikat TB ini kan barusan di launching, kemudian akan terus digalakan ke seluruh wilayah Sleman. Ini targetnya akan seperti apa nih nanti Pak? Ya, target kita adalah percepatan eliminasi untuk tuberkulosis tadi di tahun 2030. Dan kami harapkan di tahun 2025 nanti, ya 2 tahun lagi, sudah ada penurunan 50% dari kasus yang sekarang. Oke. Ya, nanti mudah-mudahan kalau itu tercapai, ya target-target yang kita siapkan tadi mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Selain tantangan terkait dengan motivasi masyarakat untuk mau datang untuk memeriksakan diri, apa yang kemudian menjadi tantangan terkait dengan penurunan angka TB di Sleman ini Pak? Ya, memang untuk menurunkan angka tuberkulosis di Sleman pertama kali pasti harus dicari dulu tadi. Dari angka ini dengan cara aktif ini pasti akan meningkat dulu Mas jumlahnya. Karena kita aktif mencari, nggak masalah. Tuberkulosis akan meningkat, tapi habis itu ada titik optimalnya dia kita temukan. Setelah itu dia akan turun, kita obati. Nah kita harapkan setelah turun itu nanti terus lepas. Kayak waktu kita tracing COVID itu juga sama. Kita cari dulu dengan 3T itu. Udah, kalau udah kecari sekarang akhirnya turun sendiri, sudah aman. Jangan kaget kalau angkanya kemudian dinyatakan naik. Karena ini memang menjadi satu kita cari satu upaya untuk menemukan kasusnya supaya kemudian ada treatment yang lebih pas untuk penurunan angka TB di Sleman. Iya betul. Nah terakhir Pak Dr. Cahya terkait dengan Sikat TB, kemudian peran aktif masyarakat, apa yang kemudian Pak Dokter pengen sampaikan kepada masyarakat pendengar kita, warga Sleman ataupun secara umum warga DIY Pak? Ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawabnya Dinkes saja. Iya betul. Benar sekali bahwa ini sudah merupakan tanggung jawab negara kita nasional ya, karena secara dunia kita naik peringkat terbanyak penderita TB di dunia, nomor 2 itu Indonesia. Ini prestasi yang sangat memalukan, sehingga kita di DIY juga harus betul-betul aware dengan ini masyarakat, karena nggak mungkin ini hanya diselesaikan oleh pemerintah, harus dengan peran serta masyarakat. Semuanya itu harus bottom up. Kalau dengan bottom up tadi, dengan peran serta masyarakat, kemudian dengan peran serta Pentahelix bersatu menangani TB ini, saya kira akan cepat bisa diatasi. Tapi kalau
TB itu kan masalah kesehatan, nggone dinas kesehatan, nggone puskesmas sudah nggak akan selesai pasti. Iya. Karena mereka nggak punya tangan yang cukup besar untuk menyelesaikan ini. Tapi dengan masyarakat sendiri yang merangkul kemudian menyelesaikan masalah mereka termasuk tuberkulosis ini, saya yakin ini akan bisa dieliminasi. Pak, tips yang bisa dibagikan kepada pendengar kita, kepada masyarakat terkait untuk terhindar dari TB, Pak? Ya, yang pertama kita harus menjaga imunitas kita. Jadi tolong upayakan untuk bisa makan dengan gizi yang seimbang ya, tinggi kalori, tinggi protein, karena ini penting. Kemudian budayakan PHBS. Itu tidak hanya untuk penyakit tuberkulosis, tapi juga untuk penyakit-penyakit menular yang lain yang disebabkan karena paru COVID dan sebagainya. Itu dengan perilaku bersih sehat, mencuci tangan, kemudian pakai sabun ya tentunya, terus kemudian memakai masker jika pas batuk dan sebagainya, prokes lah istilahnya. Ini akan bisa memutus juga rantai penularan itu. Kemudian germas, ya tadi dengan makanan gizi seimbang, kemudian olahraga itu jangan lupa 30 menit minimal per hari. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, jangan lupa bahagia, karena itu imunitas kita akan muncul. Ini kesehatan mental harus juga dijaga. Ya, ada banyak cara yang cukup mudah untuk kita lakukan untuk menghindari TB. Tetapi ketika ada orang di sekitar kita yang kena TB, ini butuh dukungan kita. Sekali lagi, sikat TB, Nyawiji Eliminasi TBC ini adalah tanggung jawab bersama. Pak Cahya, terima kasih sudah berbagi informasi di kesempatan siang kali ini. Sukses Pak untuk sikat TB. Ada banyak tugas yang harus dikerjakan bareng-bareng dengan yang lainnya. Betul, ya. Selamat siang, saya selalu Pak. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kita sudah ngobrol bersama dengan Pak Dr. Cahya Purnama, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sekali lagi, sikat TB, Nyawiji Eliminasi TBC adalah tanggung jawab bersama. Kita sebagai masyarakat yang ada di wilayah kita harus bertanggung jawab untuk bersama-sama mendukung gerakan ini. Jadi atau pamitan bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat siang, sampai jumpa.